Salah satu tantangan, kita sebagai tim teknologi itu sebenarnya gimana caranya bikin infrastruktur, aplikasi kita itu cost efisien ya. Jadi nggak cuma aplikasinya performanya bagus, tapi juga gimana caranya si cost ya, untuk infrastrukturnya itu tetap hemat ya dengan, traffic yang bisa naik atau turun. Nah, di sini juga ada pertanyaan soal itu ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari Dimas ya. Ini pertanyaannya skema cost efisiensi untuk infrastruktur di low dan high season. Halo, selamat pagi Pak Eko. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Eko terkait skema cost efisiensi untuk infrastruktur cloud, terutama yang dimana sifatnya momentum. Momentum itu maksudnya adalah ya kadang naik, kadang turun ya, terutama kalau misalnya ada promo dan lain-lain. Misalnya di sini saya menghandle infrastruktur aplikasi EduTech, yang dimana sama halnya dengan di e-commerce, yang dimana ada low season, ada juga high season. Kalau di e-commerce mungkin high season-nya itu pada saat ada event tanggal atau bulan kembar, misalnya 11-11, 12-12. Nah, kalau di EduTech high season-nya itu pada saat ada suatu event yang dimana di sini saya dan tim internal sudah punya data prediksi user yang mengakses aplikasinya, misal 50K user yang mengikuti dalam waktu 5 hari. Nah, sebagai info tambahan, tech stack aplikasi saya itu menggunakan Nux ya, Golang dan juga MySQL. Dan juga menggunakan Redis untuk di beberapa menu yang repetitif dan jarang berubah datanya. Nah, ketika momentum ini terjadi, action yang saya lakukan adalah menaikkan spesifikasi database secara vertikal, atau CPU-nya dan juga memorinya. Yang dimana ketika saya menaikkan spesifikasi ini, ya berbanding lurus dengan kenaikan harga dari service database tersebut. Nah, kenapa saya naikkan hanya spek database-nya? Karena berdasarkan historical internal kenaikan user itu berbanding lurus dengan kenaikan usage database-nya. Untuk apps sudah jalan secara serverless, jadi udah auto-scaling. Pertanyaan saya, gimana plan atau pandangan Pak Eko terhadap action yang saya lakukan? Apakah menurut Pak Eko, apakah sudah efisien secara cost yang saya spending? Apakah sepengalaman Pak Eko ketika ada case seperti ini, action yang dilakukan adalah menaikkan dan menurunkan spesifikasi sesuai dengan low dan high season? Nah, saran atau pandangan Pak Eko untuk mengatasi low dan high season namun cost tetap optimize, tidak overspending. Oke, di sini sayangnya nggak dijelasin kenapa yang dilakukan contohnya hanya database-nya. Apakah historical sebelumnya sering terjadi problematiknya di database atau tidak. Jadi, kadang-kadang kita itu sebagai programmer, kadang-kadang di awal terlalu paranoid ya. Takutnya misalnya tiba-tiba traffic tinggi, dan kita mikir, yaudah deh kita naikin aja database-nya dan lain-lain. Padahal bisa aja sebenarnya dengan spek yang sekarang kita gunakan, itu sebenarnya masih tetap bisa handle. Ya. Nah, jadi hati-hati juga kalau misalnya seperti itu. Nah, terus yang kedua, di sini kan dibilang kalau misalnya aplikasinya itu udah pakai serverless ya, jadi mungkin ya udah ada auto scalingnya. Nah, cuma problemnya, di sini tidak dijelaskan. Nah, ketika nanti pricingnya itu naik, dari mana naiknya? Jangan-jangan sebenarnya bukan dari database ya, tapi dari penggunaan si serverless-nya, karena dia tiba-tiba naik, harga dari serverless-nya itu tiba-tiba bengkak. Padahal database-nya mungkin karena dinaikin 2 kali lipat, mungkin cuma 2 kali lipat, tapi ternyata gara-gara si serverless-nya itu yang cost-nya tuh makin bengkaknya. Jadi di sini harus dirinci juga nih, kira-kira yang makan cost banyak itu yang mana? Apakah dari database-nya, ataukah bahkan mungkin dari serverless-nya. Nah, jadi di situ yang perlu dicek dulu ya. Nah, gimana misalnya sekarang kita mikir, oke deh nggak ada masalah dengan si serverless-nya. Ya. Nah, terus gimana nih? Apakah kita harus lakukan vertical scaling untuk database? Sayangnya, tidak semua database itu support horizontal scaling ya. Jadi sebenarnya yang paling gampang itu horizontal scaling ya. Itu efisiensinya lebih bagus dan cost-nya biasanya tidak bengkak. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita, ya ini memang agak ya simpelnya agak nyebelin sih di beberapa cloud provider ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya spek hardware, misal aja hardware-nya itu adalah 2 CPU lalu 2 GB memori gitu ya. Itu misal aja harganya misalnya 20 USD gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli paket yang lebih tinggi misalnya, itu kadang-kadang loncatnya itu nggak cuma loncat CPU atau memorinya. Jadi kita nggak bisa, oke kita butuhnya CPU-nya doang, sebenarnya memorinya masih aman-aman aja. Sayangnya di beberapa cloud provider nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau naikin, itu loncat semuanya. Jadi CPU-nya naik juga 4, ininya 4, bahkan mungkin tadinya disknya itu 20 GB gitu ya, jadi 40 GB gitu ya disknya. Padahal di sini nggak butuh gitu ya, tadinya aslinya itu adalah 20 GB disknya. Nah, jadi loncat itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi yang tadinya pricing 20 USD, mungkin di sini pricingnya nggak jadi 40 USD. Contohnya jadi 50 USD kayak gitu.
Kenapa? Karena nggak cuma CPU, memori, tapi nggak cuma CPU aja, tapi memori juga naik, hard disk juga naik. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, atau bahkan mungkin bisa lebih mahal lagi, anggap aja di sini 50 atau 60 lah, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ketika nanti kita butuh kenaikan lagi, kadang-kadang nggak ada tuh kenaikannya tuh yang VM-nya, misalnya kita pengennya yang VM-nya, kita cuma butuh naik 1 CPU, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang naiknya tuh langsung ke atasnya gitu ya. Di sini ada 8 CPU, contohnya 8 GB ya, atau di sini 80 gitu. Nah, ini jadinya misalnya 100 USD. Nah, kadang-kadang kenaikan itu kayak gitu, jadi loncat-loncat. Jadi nggak kita, oh saya butuhnya CPU doang nih, kita naikin CPU-nya aja. Oh kita butuhnya RAM doang nih, kita naikin RAM-nya aja. Nah, kadang-kadang di beberapa cloud provider itu nggak nyediain hal itu ya. Jadi mau tidak mau seperti ini. Nah, beberapa database memang sejak awal tidak didesain baik secara horizontal scalingnya. Contohnya by default kalau tidak salah ya di MySQL itu memang kalau kita mau horizontal scaling itu sayangnya yang bisa di horizontal scalingkan itu adalah replikanya, artinya read access-nya. Tadi kan dibilang MySQL ya. Jadi kalau dia pakai database-nya contohnya MySQL, itu kan nanti itu ada yang namanya master, ada yang namanya replika. Simpelnya adalah master itu untuk write-nya, ya bisa write, bisa read. Replika itu untuk read-nya aja. Nah, problemnya adalah, saya nggak tahu ya tadi kayak gimana sistemnya. Anggap aja sistem yang tadi itu butuh traffic-nya itu read sama write-nya. Nah, ketika butuh read sama write, berarti kan tidak bisa bikin di sini ada master lagi ya, lalu di sini ada master lagi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya cuma bisa ada satu master dan yang lainnya itu adalah replika. Ini juga replika. Nah, pada kasus memang ketika kita butuh database-nya itu yang butuh traffic tingginya itu adalah write-nya, nulisnya, ya otomatis database ini udah nggak bisa handle ini. Dengan seperti itu, solusi horizontal scaling yang kita mungkin tadinya butuh 2 aja, jadi biasanya kita butuh 20 USD misalnya, ini juga kita butuh 20 USD doang ya. Nah, akhirnya jadi kita harus naik ke yang ini, yang atas ini. Jadinya harus naik ke 60 USD, padahal kita cuma butuh mungkin 1 replika doang. Nah, ketika kita memang butuhnya contohnya master semua, jadi itu problemnya beberapa database memang nggak seperti itu. Nah, terus gimana lagi kalau misalnya database-nya memang support? Nah, kalau database-nya support multi-master, itu saya saranin dibanding vertical scaling, itu lebih baik horizontal scaling, karena kita bisa pakai banyak hardware-hardware murah, contohnya kayak gini, 20 USD, 20 USD, 20 USD gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dibanding kita naikin kayak gini. Nah, vertikal kayak gini. Nah, mungkin pricing-nya bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Nah, itu kalau database. Nah, gimana dengan contohnya misalnya, tapi kok banyak kok aplikasi atau web yang besar kayak Facebook, itu mereka pakai MySQL, apakah mereka juga pakai satu vertikal yang besar? Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang udah gede, itu mereka tidak akan cuma solusi di infrastructure. Mereka akan solusinya itu dari sisi logic aplikasinya. Nah, mereka contohnya akan implementasi kalau database itu namanya database sharding kayak gitu. Nah, jadi seakan-akan dia punya banyak database ya, nanti tiap data itu akan diplot kemana nih. Oh, data ini masuknya ke sini, data ini masuknya ke sini, data ini masuknya ke sini. Nah, itu tapi lebih kompleks lagi di sisi aplikasi kita. Jadi aplikasi itu harus ngerti, oke, kalau data si A masuknya di database ini, kalau data si B masuknya database ini, data si C dan sini. Dan mungkin tadi kalau edutech bisa aja digonta-ganti ya. Contohnya misalnya, oke, kita database-nya dibanding pakai satu vertikal yang kemahalan, kita pakai kecil-kecil aja, banyak. Nah, tapi nanti kita plot nih, kalau misalnya edukasi untuk sekolah dasar di database ini, untuk sekolah menengah pertama database ini, dan sekolah menengah akhir contohnya atas ya, itu di database ini. Jadi kita bisa potong atau sharding, itu juga salah satu solusi kalau kita pengen lebih efisien penggunaan si database-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang solusi vertikal itu memang bukan solusi yang bukan solusi yang salah, enggak. Memang beberapa database memang nggak support yang horizontal kayak gini. Kalaupun butuh yang horizontal, memang agak ribet di aplikasinya. Logic aplikasinya itu jadi agak ribet gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya trafficnya udah tinggi terus dan ini worth it buat kita misalnya diimplementasikan, ya menurut saya silakan. Nah, gimana kalau di tempat saya? Di tempat saya sendiri, kalau database-nya masih pakai relasional, memang solusinya masih vertikal juga sih. Kenapa? Karena belum worth it kalau kita harus ngubah-ngubah logic aplikasi jadi kompleks ya, untuk
dapetin ini. Nah, jadi baik lagi ya, tidak semuanya, contohnya, ini cuma naik dari 20 ke 60, dibanding kita harus ini jadi 40 doang, tapi aplikasinya jadi lebih kompleks, ya udah deh, nggak apa-apa, ini lebih mahal dikit, yang penting aplikasinya masih tetap tidak terlalu kompleks ya, jadi di-maintain nanti lebih gampang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi solusi yang tadi itu bukan solusi yang salah, benar-benar aja gitu ya. Kecuali memang udah nggak masuk akal harganya. Contohnya di sini dari 20 USD ke misalnya 2000 USD, ya itu udah nggak masuk akal gitu ya. Mau tidak mau kita pakai implementasi yang horizontal scaling ini. Nah, paling tadi saya ada note terakhir aja. Nah, di sini kan dibilang dia pakai Redis untuk beberapa menu yang tidak jarang berubah. Nah, saran saya kalau misalnya, kalau kita pakai Redis ya, itu otomatis kita akan nambah server lagi, nambah database lagi, dan itu lebih mahal lagi. Kalau memang datanya itu jarang sekali berubah, dan jenis datanya itu memang data yang public buat banyak orang ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini nih. Teman-teman sering lihat kan di e-commerce itu ada data kategori. Data kategori itu kan data yang ada di database ya. Nah, banyak orang yang akhirnya mindahin dari data kategori itu karena sering banget diakses di semua halaman, itu dipindahin ke Redis. Nah, problemnya adalah data kategori itu jarang berubah. Bahkan mungkin setahun cuma sekali atau 2 kali. Daripada kita masukin ke Redis, beberapa data yang public ya, yang memang bisa diakses oleh semua orang dan memang jarang berubah, itu dibanding kita simpan ke Redis misalnya, itu teman-teman di cache aja di CDN misalnya kayak gitu, atau di cache-nya di level browser. Jadi API-nya itu ketika dikembalikan data list of kategori, itu langsung balikin aja, bilang ke browsernya ini silakan di cache 1 tahun ke depan, atau 6 bulan, atau sebulan gitu ya. Jadi nanti kategorinya itu akan berubah nanti setahun atau beberapa bulan kemudian. Dengan seperti itu kita nggak butuh lagi nambah yang Redis. Jadi kita bisa turunin hardware penggunaan si Redis-nya. Kecuali datanya memang tidak bisa diakses publik, misalnya spesifik untuk user tertentu, yaitu bolehlah di cache. Tapi kalau yang publik banget gitu ya, itu saran saya mendingan di cache di browser aja. Jadi biar nggak perlu lagi di implementasikan Redis seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu mungkin ya pandangan dari saya. Kalau untuk yang tadinya. Terus gimana nih kalau untuk yang low dan high season ya? Nah, ini selama aplikasinya bisa auto scale dengan mudah, kayak tadi kan di sini udah pakai Golang dan serverless ya, itu bisa naik dan turun dengan mudah, itu harusnya aman. Jadi ketika nanti low season dia akan turun sendiri, ketika high season itu akan naik sendiri. Nah, kecuali data aplikasi yang teman-teman gunakan itu aplikasi yang tidak seperti itu ya. Contohnya teman-teman masih pakai VM ya, itu mungkin agak ribet ya untuk ngatasin gimana caranya bisa naik turun di low dan high seasonnya. Tapi karena di sini pertanyaannya nggak bahas soal itu, jadi saya nggak akan bahas. Kecuali nanti ada yang bahas ya, gimana kalau aplikasinya misalnya udah pakai VM, tapi dia pengen bisa naik turun secara otomatis. Jadi itu jawaban dari saya. Dari Sabang sampai